Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafas Gajah Buana dengan NIM 2304 01010218 dari Prodi Informatika PJJ. Dari Prodi PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan progres ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman PLSQL dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadona Sotin. Proyek yang saya kerjakan adalah sistem informasi manajemen unit CSSD di rumah sakit berbasis database PostgreSQL. Saat ini proyek ini telah mencapai progres 40%, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan database hingga implementasi di PostgreSQL dengan PJ Admin. Mari kita mulai presentasi ini. Saya akan menunjukkan progres database yang sudah saya buat di PJ Admin. Dimulai dari penjelasan singkat, kemudian dilanjutkan dengan demo langsung struktur database, tabel data dan beberapa query pengujian. Pertama, mari kita lihat identitas proyek. Untuk judul kita di sini saya memberi judul Sistem Informasi Manajemen Unit CSSD di rumah sakit berbasis database PostgreSQL. Ini belum diubah. Kemarin maunya pakai MySQL, cuman karena nama database DB garis bawah CSSD garis bawah rumah sakit. DBMS yang digunakan yaitu PostgreSQL 18 dengan tools PJ Admin 4 untuk manajemen database dan query. Tujuan proyek ini adalah merancang database terpusat untuk mengelola data petugas SSD, instrumen medis, dan proses sterilisasi. Mengimplementasikan 3 tabel utama dengan relasi primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Menyediakan query untuk traceability lengkap dan laporan sterilisasi, lalu mendukung patient safety dan akreditasi rumah sakit melalui pencatatan yang terstruktur. CSSD adalah unit penting di rumah sakit yang bertanggung jawab menyediakan instrumen steril untuk semua unit klinis seperti ruang operasi, ICU, dan rawat inap. Oleh karena itu, sistem informasi yang baik sangat kritis untuk keamanan pasien. Sekarang mari kita lihat status penyelesaian proyek di fase UTS ini. Untuk bab 1, latar belakangnya, saya sudah menyelesaikan 100%. Ini mencakup penjelasan tentang peran CSSD, masalah yang dihadapi dengan pencatatan manual, dan mengapa sistem informasi database sangat diperlukan. Lalu di bab 2, tinjauan pustaka sudah mencapai 80%. Saya telah mengumpulkan referensi tentang sistem informasi rumah sakit, manajemen sterilisasi, dan database relasional. Tinggal menambah satu dua referensi lagi. Untuk bab 3, metode sudah 50%. Ini mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan IRD, dan implementasi database di PostgreSQL yang akan saya tunjukkan di video nanti. Saya akan tunjukkan. Lalu di bab 4, output dan target baru dimulai sekitar 20%. Karena fokus UTS memang pada tahap implementasi database saja. Yang paling penting untuk UTS ini adalah tahap implementasi database yang sudah mencapai 100%. Database PostgreSQL sudah dibuat ketika tabel sudah aktif dengan relasi, data dummy sudah masuk, dan query sudah siap diuji. Ini adalah deliverable utama untuk progres 40% UTS ini. Sekarang mari kita lihat untuk rancangan database-nya. Ada 3 tabel utama yang sudah saya buat. Untuk tabel pertama yaitu petugas CSSD. Tabel ini menyimpan data petugas yang bekerja di unit CSSD. Kolom-kolomnya meliputi ID petugas sebagai primary key, lalu ada nama petugas untuk menyimpan nama petugas, jabatan untuk jabatan seperti kepala CSSD, petugas sterilisasi, petugas pencuci, petugas packing, dan lain-lain. Lalu ada shift kerja untuk shift kerja pagi, sore, malam. Lalu ada status aktif untuk status keaktifan petugas. Lalu tabel kedua
yaitu instrumen medis. Tabel ini menyimpan inventory instrumen medis yang dikelola CSSD. Kolom-kolomnya ada instrumen sebagai primary key, nama instrumen, nama-nama instrumen yang digunakan seperti scalpel set, kelebihan, gunting chirurgis, dan lain-lain. Lalu kategori untuk kategorisasi, yaitu seperti set bedah, instrumen bedah, set gineologi, dan lain-lain. Lalu jumlah unit untuk jumlah unit instrumen yang tersedia. Lalu lokasi penyimpanan, yaitu lokasi penyimpanan instrumen di mana. Untuk tabel ketiga, proses sterilisasi. Ini adalah tabel yang paling kompleks. Tabel ini mencatat setiap proses sterilisasi yang dilakukan. Kolom-kolomnya yaitu ID proses sebagai primary key, tanggal proses, lalu ada ID instrumen foreign key yang mereferensikan ke tabel instrumen medis, lalu ada ID petugas foreign key yang mereferensikannya ke tabel petugas CSSD. Jenis mesin, lalu ada siklus parameter, lalu ada hasil uji, status rilis, dan ada catatan. Relasi antar tabel diatur melalui foreign key. Satu petugas dapat menangani banyak proses sterilisasi dan satu instrumen dapat melalui banyak siklus sterilisasi. Ini memastikan integritas referensial data. Nah, ini kelihatan cuma kepala nih. Oke. Mari kita lihat relasi antar tabel dalam bentuk entity relationship diagram. Ada relasi 1:1, one to many, antara petugas CSSD ke proses sterilisasi. Satu petugas dapat menangani banyak proses sterilisasi. Misalnya, petugas Ahmad dengan ID petugas 2 dapat melakukan 3 atau 4 proses sterilisasi dalam sehari. Lalu instrumen medis ke proses sterilisasi. Satu instrumen medis dapat mengalami banyak siklus sterilisasi. Misalnya scalpel set dengan ID instrumen 1 mungkin disterilisasikan pada tanggal 20 November, 22 November, dan 25 November. Data ini semua tercatat di tabel proses sterilisasi. Dengan struktur relasi ini, kita dapat dengan mudah melacak histori lengkap setiap instrumen, siapa operator yang menangani, kapan sterilisasi dilakukan, dan apa hasilnya. Ini adalah konsep traceability yang sangat penting untuk quality assurance dan akreditasi rumah sakit. Sekarang mari kita lihat data dummy yang sudah saya masukkan. Data petugas CSSD saya sebenarnya ada 6 ya, tapi di sini ada si Tim Rahalisa sebagai kepala CSSD, si Pagi, lalu Ahmad Hidayat sebagai petugas sterilisasi dengan si Pagi, lalu ada Dewi Lestari sebagai petugas sterilisasi sore, dan Hudi Hermawan sebagai petugas pencuci. Lalu data instrumen, saya punya 8 jenis instrumen dengan jumlah unit berbeda. Ada scalpel set bedah 15 unit, kelengkapan 30 unit, gunting chirurgis 25 unit, dan lain-lain. Untuk data proses sterilisasi, saya punya 8 catatan proses yang terjadi antara 20 November sampai 23 November 2025. Setiap rekor mencatat tanggal proses instrumen yang disterilisasi petugas yang menangani mesin yang dimudahkan, misalnya autoclave atau plasma. Lalu parameter siklus 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan lain-lain. Hasil uji pas atau fail, lalu status rilis atau pop. Lalu juga ada catatan operatornya. Data ini sudah realistis dan mencerminkan operasi nyata di CSSD rumah sakit. Metodologi pengembangan proyek ini terdiri dari 5 tahapan. Tahap 1, analisis kebutuhan. Saya mengidentifikasi proses bisnis di unit CSSD, memetakan entitas petugas, instrumen, proses, lalu atribut yang perlu dicatat. Hasilnya adalah dokumen analisis kebutuhan yang detail. Untuk tahap kedua, perancangan IRD.
Berdasarkan hasil analisis, saya merancang entity relationship diagram yang menggambarkan 3 tabel utama. Atribut masing-masing, dan relasi antar tabel melalui primary key dan foreign key. Tahap ketiga, implementasi PostgreSQL. Ini adalah tahap yang sedang saya presentasikan. Saya membuat database di PostgreSQL, membuat ketiga tabel dengan semua constraint dan relasi. Kemudian mengisi data dummy yang realistis, yang nyata. Lalu tahap 4, pengujian query. Saya menjalankan berbagai query SQL seperti select, join, group, by, dan filtering untuk memastikan bahwa relasi bekerja dengan baik dan data dapat diambil sesuai kebutuhan. Lalu tahap kelima, dokumentasi. Semua script SQL, penjelasan skema, hasil pengujian, dan panduan penggunaan database akan dikompilasi dalam laporan akhir. Untuk UTS ini saya sudah menyelesaikan tahap 1 sampai 3 sepenuhnya, dan sebagian dari tahap 4. Tahap 5 akan dilanjutkan mungkin setelah UTS atau nanti UAS, mungkin tugasnya menyelesaikan progres ini gimana. Lalu sebelum masuk demo database, saya ingin menjelaskan alur proses CSSD yang menjadi fondasi desain database saya. Yaitu prosesnya dimulai dari permintaan alat dari unit klinis seperti OK, ICU, rawat inap, VK, dan lain-lain. Penerimaan instrumen kotor dari unit-unit tersebut, lalu pencucian dan inspeksi untuk membersihkan dan memastikan kondisi instrumen, kemudian dilanjutkan dengan packing untuk menyiapkan instrumen dalam wadah steril, lalu sterilisasi menggunakan mesin autoclave atau plasma sterilizer sesuai jenis instrumen. Setelah itu dilakukan quality control dengan uji indikator biologi dan kimia untuk memastikan keberhasilan sterilisasi. Setelah itu disimpan di rak-rak penyimpanan dengan label dan lokasi yang rapi. Terakhir didistribusikan kembali ke unit-unit klinis sesuai permintaan dari masing-masing unit. Database saya dirancang untuk mencatat setiap tahap ini, terutama tahap sterilisasi dan quality control, sehingga ada traceability lengkap untuk setiap instrumennya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh query yang saya buat untuk pengujian. Query pertama, history sterilisasi per instrumen dengan join. Query ini menggabungkan 3 tabel, proses sterilisasi, instrumen medis, dan petugas CSSD untuk menampilkan steril lengkap setiap instrumen yang disterilisasi, termasuk nama instrumen, petugas menangani, tanggal proses, dan hasil uji. Ini sangat penting untuk traceability-nya. Untuk query kedua, produktivitas petugas persib. Query ini menghitung jumlah proses sterilisasi yang dilakukan setiap petugas, berapa banyak yang pas dan berapa yang fail. Ini membantu manajemen monitoring kinerja tim. Lalu untuk query ketiga, instrumen yang perlu diulang. Query ini memfilter hanya proses sterilisasi yang hasil ujinya fail, menampilkan instrumen mana saja yang perlu disterilisasi ulang. Ini penting untuk quality insurance dan akreditasi. Query-query ini semuanya sudah saya jalankan dan validasi di PostgreSQL. Sekarang mari saya tampilkan implementasi live di PJ Admin. Untuk delivery fase 40, UTS ini saya telah menyelesaikan database dan mobile database DBCSD rumah sakit dengan 3 tabel aktif di PostgreSQL. SQL script lengkap untuk create table dengan constraint PK dan VK, primary key dan foreign key. Lalu data dummy 6-8 baris data per table. Query testing 3 sampel query yang sudah diuji dan menghasilkan output yang benar. Proposal 4 dari 8 bab sudah selesai, latar belakang, tinjauan pusaka, dan metode awal. Untuk timeline semester, saya berencana untuk minggu 8 sampai ke 9 saat ini database implementation dan testing selesai. Minggu ke-10 dan 12, query laporan kompleks dan dokumentasi. Minggu ke-13, 16, kemungkinan UAS,
untuk finalisasi semua bab proposal plus presentasi final 100%. Sekarang mari saya demokan implementasi database secara langsung. Baik, sekarang saya akan menunjukkan implementasi database di PJ Admin. Saya sudah membuka aplikasi PJ Admin 4 dan login dengan server PostgreSQL 18. Di panel kiri ini saya navigate ke database server PostgreSQL, dan di sini ada database yang sudah saya buat dengan nama DB garis bawah CSSD garis bawah rumah sakit. Saya akan expand folder tables, schemas tables ini. Oke, di sini Anda bisa lihat 3 tabel utama sudah ada, yaitu instrumen medis, petugas CSSD, dan proses sterilisasi. Mari kita lihat struktur dan data di setiap tabel. Pertama, tabel petugas garis bawah CSSD, saya akan klik view data, dan inilah hasilnya. Nah, di sini ada 6 petugas dengan kolom ID, petugas, nama petugas, jabatan, shift kerja, status aktif, tanggal bergabung, dan created ad. Semua data sudah masuk dengan benar. Lalu kita cek instrumen medis dulu. Instrumen medis. Oke, di sini ada 8 jenis instrumen, misalnya ID 1, ini scalpel set alat bedah, lalu dia kategorinya set bedah dan jumlahnya ada 15 dengan lokasi penyimpanan di rak A1, sementara di ID 2 ada kelempean instrumen bedah, jumlahnya 30 dan berada di rak 2 dan lain-lain. Lalu kita langsung ke proses sterilisasi. Di sini di tabel proses sterilisasi ini adalah tabel yang paling kompleks. Di sini ada 8 record proses sterilisasi, misalnya ID proses 1 pada ini tanggal ini tanggal prosesnya tanggal 20 November 2025 untuk ID instrumennya 1, scalpelnya itu scalpel yang tadi, lalu ID petugas 2 Ahmad Hidayat, lalu jenis mesin autoclave-nya, jenis mesinnya autoclave, lalu dengan siklus 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk hasil ujinya pas, status rilis didistribusikan sudah ke unit masing-masing, lalu semua data sudah tercatat dengan rapi. Nah, relasi FK ini sangat penting. ID instrumen dan ID tugas menghubungkan tabel ini dengan 2 tabel sebelumnya, sehingga satu query join bisa menampilkan nama instrumen dan nama petugas secara lengkap tanpa redundansi data. Lalu di sini sekarang mari kita jalankan beberapa query. Saya akan contohkan apa dulu ya. Di sini saya akan menampilkan histori sterilisasi dengan join 3 table.
like P tadi ID proses, P tanggal proses di instrumen PT nomor tugas tugas hasil hasil uji hasil uji oh jangan nih hasil uji terus apa lagi ya status rilis status rilis terus catatan oke from proses sterilisasi oke oke join instrumen medis on p id instrumen i.id instrumen join tugas PSSD PT on PID petugas ke PT ID petugas order by P tanggal proses gunakan hasilnya ini berapa ini 1 8 hasilnya menampilkan 8 record dengan informasi lengkap tanggal proses, nama instrumen, nama petugas, hasil uji, status, dan catatan. Ini adalah contoh dari traceability yang saya cari. Untuk setiap proses sterilisasi, saya bisa tahu instrumen apa, siapa operator, kapan, dan hasilnya bagaimana. Lalu untuk query kedua kita kayak produktivitas petugas kayaknya. Oke. Itu select petugas PT sama petugas pt.shift kerja p.id proses as total proses count is when hasil uji sama dengan pas dan saat and as pas lagi count is when hasil uji sama dengan file maka n as file
Oh iya, ini kok ada double tutup kurung. Kalau tutup kurung. Oke, from petugas JSSD join proses sterilisasi on pt.id petugas petugas dengan p.id petugas lalu grow baik pt.id petugas koma pt titik nama petugas koma pt shift kerja order by total proses. Yes, coba kita jalankan. Nah, ada 6 ya. Hasilnya menunjukkan setiap petugas dengan jumlah proses yang mereka tangani, beberapa yang pas, lolos, dan beberapa yang fail atau gagal. Ini berguna untuk KPI dan monitoring kinerja. Lalu untuk query terakhir, instrumen file aja. Jadi untuk query terakhir ini untuk melihat instrumen yang perlu diulang di proses sterilisasinya perlu diulang. Jadi select i nama masih ngerekam nggak nih ya? Masih. Oke, nama instrumen, koma p tanggal proses, koma pt dan nama petugas, p jenis mesin hasil uji, oke, sama catatan deh catatannya dari proses sterilisasi join instrumen on instrumen instrumen join petugas BSSD PT on ID atau tugas sama dengan PT ID petugas where P hasilnya file order by p tanggal proses udah ini ada yang salah. Oke, terus kita jalankan. Hasilnya menampilkan hanya satu record dengan hasil file atau gagal, yaitu set ICU monitor pada 23 November dengan catatan indikator belum berubah. Ini langsung bisa diidentifikasi oleh CSSD untuk segera melakukan resterilisasi atau disterilkan ulang. Demikianlah presentasi progres 40% proyek sistem informasi CSSD saya. Secara ringkas, saya telah berhasil merancang database relasional dengan 3 tabel utama yang saling berelasi melalui primary key dan foreign key. Mengimplementasikan di PostgreSQL dengan pj admin, database sudah aktif dan tabel sudah terisi data dummy yang sesungguhnya yang realistis.
lalu membuat query-query pengujian yang mendemonstrasikan kemampuan join, group by, dan filtering untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lalu mendokumentasikan semua tahap dari analisis, perancangan, hingga implementasi. Database yang saya buat ini sudah siap digunakan untuk mendukung operasional CSSD, rumah sakit dalam hal pencatatan instrumen, pelacakan sterilisasi, dan pelaporan untuk akreditasi. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga progres ini dapat memenuhi target UTS pemrograman BL-SGL. Apabila ada pertanyaan dari dosen pengampu, saya siap untuk apabila ada pertanyaan dari dosen pengampu, saya siap untuk menjelaskan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.